Selamat pagi Budian dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3, kelas 12 IPS 1, ingin presentasikan materi tentang novel. Anggota kelompok kami, kelompok 3, terdiri dari yang pertama Angel Jessica, nomor absen 3, lalu Angelina Petrova, nomor absen 4, lalu Jasin Bolisia, nomor absen 16, lalu Paulina Hani, nomor absen 28, dan yang terakhir Teresa Tioli, nomor absen 33. Masuk ke dalam materi bagian pertama, yaitu pengertian novel. Novel termasuk ke dalam jenis fiksi populer atau fiksi yang cenderung bermanfaat sebagai hiburan. Adapun fiksi serius yang dimaksud fiksi yang memerlukan analisis pembaca dan pembaca akan terseret untuk benar-benar merenungkan masalah di dalam isi novel tersebut. Dalam KBBI, novel terdefinisi sebagai karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sementara itu, dalam Ensiklopedia Britannica tahun 2015, novel merupakan sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan panjang yang cukup dan kompleksitas tertentu. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa novel merupakan cerminan kehidupan tokoh-tokoh di dalam karya sastra yang berbentuk narasi dan deskripsi prosa serta cenderung memiliki kompleksitas dalam unsur-unsur pembangunnya. Selanjutnya, ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel yang pertama selanjutnya ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel yang pertama adalah umumnya novel terdiri dari 400 halaman atau jumlah kata yang lebih dari 35.000 kata. Ciri-ciri yang kedua, novel biasanya ditulis dengan suatu narasi yang merupakan pengisahan atas apa yang sedang terjadi dan deskripsi yang merupakan penggambaran atau pelukisan suatu objek yang terlibat untuk memberikan gambaran suasana. Lalu ciri yang ketiga adalah alur cerita yang kompleks, lalu cerita sebuah novel panjang, lalu durasi membacanya cukup lama, lalu cerita novel terdiri lebih dari satu emosi atau kesan, lalu novel tidak terikat dengan rima karena sebuah karangan prosa, dan yang terakhir adalah novel terdiri lebih dari satu pelaku. Selanjutnya jenis-jenis novel. Jenis novel yang pertama adalah novel berdasarkan perbedaan zaman. Novel berdasarkan perbedaan zaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu novel klasik dan novel modern. Novel klasik biasanya mengisahkan tentang pertentangan adat antara tradisi dan modern, antara kearifan lokal dengan kemajuan zaman, dan antara budaya barat dengan budaya timur. Novel klasik biasanya digunakan untuk merefleksikan kondisi pada masa lampau. Salah satu contoh dari novel klasik itu sendiri yaitu novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Berbeda dengan novel klasik, novel modern umumnya mencoba menggabungkan sains dan fiksi. Selain itu, penggunaan teknologi dalam isi novel membuat cerita novel bersifat dinamis. Salah satu contoh dari novel modern itu sendiri yaitu novel Anomali Hati karya Lubis Gravura. Lalu jenis novel yang kedua adalah novel berdasarkan kebenaran cerita. Novel berdasarkan kebenaran cerita bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu novel fiksi dan novel non-fiksi. Novel fiksi menceritakan kisah-kisah rekaan yang sangat imajinatif dan bahkan latar tempat dalam cerita biasanya tidak mungkin ada di kehidupan nyata. Contohnya seperti Selena dan Nebula karya Terelie dan Harry Potter karya J.K. Rowling. Berbeda dengan novel fiksi, novel non-fiksi biasanya menceritakan kisah nyata yang benar-benar terjadi. Biasanya cerita novel ini dibuat berdasarkan pengalaman atau sejarah sebelumnya. Walaupun demikian, imajinasi pengarang tetap masuk dalam pembuatan novel non-fiksi sehingga membuat narasi novel menjadi lebih menarik untuk dibaca. Salah satu contoh dari novel non-fiksi itu sendiri yaitu novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Selanjutnya kita ke jenis novel berdasarkan genrenya. Terdapat 6 jenis novel berdasarkan genrenya. Yang pertama itu adalah novel romantis. Novel romantis bercerita tentang kisah cinta, penyesalan, penerimaan, atau kasih sayang. Penokohan dapat digambarkan seseorang yang hidup mewah dan seseorang yang sederhana atau biasa saja
kemudian mereka saling jatuh cinta. Contohnya yaitu Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman Al-Shirazi. Yang kedua adalah fiksi ilmiah. Cerita fiksi ilmiah menuntut pengetahuan lebih dari pengarang tentang ilmu pengetahuan, baik umum maupun khusus. Cerita yang diangkat akan mengandung pemahaman ilmu pengetahuan seperti fisika dan hukum-hukum alam semesta lainnya untuk memperkuat daya pikat tulisannya. Contohnya yaitu novel Supernova, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh karya Di Lestari. Yang ketiga adalah novel misteri. Novel misteri ini lebih rumit karena akan menimbulkan rasa penasaran hingga akhir cerita. Pengarang sengaja memasukkan unsur-unsur misteri atau teka-teki dalam jalinan cerita yang dibuatnya. Contohnya itu novel-novel karangan Karen Ross dan Agatha Christie dan Sherlock Holmes karangan Arthur C. Doyle. Selanjutnya masih berdasarkan genrenya, yaitu novel horor. Novel horor mempunyai cerita yang menegangkan, seram, yang pastinya membuat pembaca akan berdebar-debar saat membacanya. Novel ini pada umumnya bercerita seputar peristiwa mistis atau seputar dunia gaib. Contoh novel tersebut adalah Hantu Rumah Pondok Indah, karya Rui Meita. Yang selanjutnya adalah novel komedi. Cerita dalam novel komedi mengandung unsur akan kelucuan atau akan membuat orang tertawa dan benar-benar terhibur. Novel ini memang sifatnya menghibur, dan gaya penulisannya lebih santai. Pembaca dapat terhibur dengan humor-humor yang dituangkan novel. Contohnya itu novel Kuala Kumal, karya Raditya Dika. Yang selanjutnya adalah novel inspiratif. Cerita dalam novel inspiratif mampu menginspirasi banyak orang. Novel inspiratif berisi pesan moral atau hikmah tertentu yang bisa diambil oleh pembaca supaya pembaca merasa mendapat suatu dorongan dan motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Tema yang diberikan biasanya beraneka ragam, seperti tentang ekonomi, pendidikan, kehidupan yang serba kekurangan, perjuangan, persahabatan, dan lain-lain. Contohnya itu adalah novel Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Selanjutnya adalah novel berdasarkan isi dan tokohnya. Yang pertama itu adalah Teen Lit. Novel jenis ini bercerita tentang permasalahan dan perkembangan yang terjadi pada para remaja pada umumnya, tentang cinta atau persahabatan. Tokoh novel ini merupakan anak usia remaja, usia yang dianggap labil, dan memiliki banyak permasalahan. Contoh novel tersebut adalah novel Dea Lova karya Dian Nuraditya. Selanjutnya adalah novel Siklit. Jenis novel ini bercerita tentang seputar kehidupan atau permasalahan yang dihadapi seorang wanita muda pada umumnya. Novel ini sebenarnya bisa dinikmati oleh siapa saja. Akan tetapi, pada umumnya cerita pada novel ini lebih kompleks, rumit, bahkan kadang mengandung unsur dewasa yang tidak terlalu mudah ditangkap oleh pembaca usia remaja. Contoh novel tersebut adalah Cinta Puccino, karya Ica Rahmati. Selanjutnya adalah novel Songlit. Cerita dalam novel ini berasal dari sebuah lagu. Lirik dalam lagu tersebut menjadi judulnya, dan isi lagu menjadi keseluruhan jalan cerita pada novel tersebut. Contoh novel tersebut adalah Sebelum Cahaya, karya Carla M. Nazar. Selanjutnya adalah novel dewasa. Jenis novel ini diperuntukkan bagi orang dewasa karena pada umumnya ceritanya biasa seputar percintaan yang mengandung unsur sensualitas orang dewasa. Contoh novel tersebut adalah Saman dan Larung karya Ayu Utami. Selanjutnya kita masuk ke menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Isi novel berkaitan erat dengan latar belakang pengarangnya. Pengarang sering memasukkan pandangan dalam novel yang dibuatnya. Pandangan hidup pengarang berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kegemaran, tradisi, dan wawasan seninya. Menafsirkan pandangan penulis berarti mencari tahu atau menangkap atau menjelaskan keterkaitan isi novel dengan latar belakang pengarang. Keterkaitan ini harus ditafsirkan mulai dari pesan pengarang, kalimat konotasi, kaitan fakta dengan kehidupan yang ada,
serta menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Adapun langkah-langkah menafsirkan pandangan pengarang terhadap novel yang ditulisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan isi novel. Yang kedua, memahami isi novel secara mendalam. Yang ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Dan yang keempat, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Selanjutnya adalah contoh kutipan novel serta contoh biografi singkat mengenai penulis. Kita akan mencoba untuk menafsirkannya dan kita sudah menyiapkan hasil dari tafsiran tersebut. Berikut adalah contoh tafsiran singkat mengenai kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Tindakan yang digambarkan oleh kedua orang tua dan Raditya dalam kutipan novel sangat mencerminkan latar belakang penulis dan keluarga. Ibu dari Raditya Dika, Teti Nasution, sebagai seorang dosen Universitas Indonesia, sudah sewajarnya mendidik seorang anak dengan memberikan contoh yang nyata. Sebagai seorang ibu, ia ingin melindungi dan menjaga anaknya. Sebagai seorang dosen, ia ingin Raditya Dika secara lebih mendalam dapat memahami fakta dan contoh nyata sebagai pembelajaran yang dapat direfleksikan melalui tindakan, serta dapat menggunakan kehati-hatian dan bijaksana dalam bergaul. Selanjutnya, ayah dari Raditya Dika, Josin Nasution, yang merupakan seorang politikus, ingin mengungkapkan fakta atau contoh nyata yang ada dengan argumen yang menimbulkan kontroversi. Seorang politikus memang pada dasarnya pandai berargumen dan menambahkan detail-detail sosial yang memperkuat fakta. Oleh karena itu, dengan menambahkan detail yang agak bombastis dan lucu, hal itu sendiri tidak terlepas dari perannya sebagai politikus yang ingin memperkuat apa yang terjadi di lapangan. Terakhir, tindakan Raditya Dika yang langsung waspada dan menerima nasihat orang tuanya juga tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anak sulung. Sebagai anak sulung, ia harus benar-benar menjadi contoh serta menerima dengan baik nasihat yang diberikan orang tuanya karena ia menjadi pemimpin bagi adik-adiknya. Oleh karena Raditya Dika juga tidak mendapat sosialisasi dari orang seumuran yang berkata bertolak belakang dari yang diucapkan orang tuanya, Raditya yang pada saat itu masih kecil dan polos, dan langsung menanggapi semua kata orang tuanya dengan sangat serius. Menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Menginterpretasi sendiri berarti menafsirkan atau memaknai isi suatu novel sehingga kita dapat memperoleh sejumlah manfaat seperti perasaan senang atau terhibur. Berikut adalah langkah-langkah menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Yang pertama adalah menyimpulkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel yang dibuatnya. Kemudian memberikan kesan, tanggapan, atau penafsiran terhadap pandangan pengarang. Dan yang ketiga adalah menyajikan hasil interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Berikut adalah contoh kutipan novel yang diambil dari buku novel Ubur-ubur lembur karya Raditya Dika. Kutipan tersebut adalah, gue melihat orang yang bekerja kantoran tapi nggak sesuai dengan minat mereka itu seperti seekor ubur-ubur lembur. Lemah, lunglai, hanya hidup mengikuti arus. Lembur sampai malam tapi nggak bahagia, nggak menemukan sesuatu yang membuat hidup mereka punya arti. Gue nggak mau jadi ubur-ubur lembur, gue punya tulang belakang.
Gue mau bisa berjalan di antara kedua kaki. Gue percaya kalau kita hidup dari apa yang kita cintai, maka kita akan mencintai hidup kita. Kesimpulan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel yang dapat kita ambil adalah kesimpulan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel yang dapat kita ambil dari kutipan tersebut adalah Raditya Dika melihat orang-orang yang bekerja keras dari pagi sampai malam di kantor, tetapi tidak membuat hidup mereka bahagia dan tidak sesuai dengan minat mereka. Orang-orang tersebut seperti menjalani hidup bagai tak berarti karena hanya mengikuti arus, bukan bekerja dengan usaha mereka sendiri. Selanjutnya, setelah kita menentukan kesimpulan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel, kita memberikan kesan, tanggapan, ataupun penafsiran terhadap pandangan pengarang. Pandangan Raditya terhadap kutipan dari novel Ubur-ubur lembur tersebut sangat berkesan dan juga sekaligus menjadi pengingat bagi banyak orang. Kita sebagai pribadi harus bekerja keras dan berusaha membuat jalan untuk diri kita sendiri. Seperti katanya, kalau kita menjalani hidup dari apa yang kita cintai, maka kita akan mencintai hidup kita sendiri. Menurut saya itu adalah suatu pesan bagi kita semua untuk melakukan apa yang kita sukai dengan sebaik mungkin. Sekarang kita masuk ke unsur dari pembangun novel. Unsur pembangun novel itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua untuk unsur ekstrinsik. Pertama kita akan membahas unsur intrinsik terlebih dahulu. Yang pertama ada tema. Tema merupakan landasan dari sebuah cerita yang akan diangkat ke novel tersebut. Tema ini bisa berupa pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Yang kedua ada alur. Alur merupakan jalan cerita yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat di dalam cerita novel tersebut. Alur itu dibagi menjadi tiga biasanya. Yang pertama itu maju, kedua mundur, lalu ketiga itu ada campur. Campur itu maksudnya maju dan mundur. Yang ketiga adanya latar. Latar ini merupakan tempat yang berkaitan di dalam novel. Latar ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada latar waktu, latar tempat, latar suasana, dan latar sosial budaya. Latar waktu, contohnya itu adalah siang, atau dini hari, atau malam, atau pagi. Latar tempat contohnya itu seperti desa, di rumah Ani, atau di Gunung Rinjani. Yang ketiga, latar suasana, contohnya itu riuh atau mencekam. Dan yang keempat, sosial budaya, itu seperti membahas tentang adat atau tradisi yang ada di dalam cerita novel tersebut. Yang keempat, adanya penokohan. Penokohan merupakan watak seseorang dalam suatu novel atau cerita. Watak di dalam novel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada protagonis, yaitu tokoh yang berwatak baik. Dan yang kedua antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat. Pengungkapan watak di dalam cerita novel itu bisa menggunakan 2 teknik. Yang pertama ada analitik. Analitik ini merupakan pengungkapan watak yang disampaikan secara jelas oleh penulis, bisa melalui sifat tokoh, watak, ciri fisik, atau bahkan tingkah laku dari si tokoh tersebut. Terus yang kedua ada teknik dramatik. Teknik dramatik ini berarti watak dari tokoh tidak disampaikan secara jelas, tetapi dapat kita ketahui dari bagaimana perkataan dan tindakan tokoh. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu bagaimana tingkah laku si tokoh di dalam cerita. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama yaitu bahwa penulis mengisahkan dirinya di dalam cerita. Sudut pandang orang pertama dibagi lagi menjadi 2, yaitu tunggal dan jamak. Contoh dari sudut pandang orang pertama tunggal adalah saya atau aku, dan untuk yang jamaknya kami atau kita. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah di mana pengarang menceritakan orang lain. Sudut pandang orang ketiga dibagi lagi menjadi 2, yaitu tunggal dan jamak. Untuk tunggal, contohnya dia, dan yang jamak, contohnya mereka. Yang terakhir adalah sudut pandang campuran.
Sudut pandang campuran berarti penggabungan dari sudut pandang yang pertama dan ketiga. Biasanya terdapat di buku-buku fiksi. Contohnya itu adalah penggabungan dari aku, kamu, dan mereka. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Bisa kita dapatkan dengan menganalisis tindakan atau dialog tokoh. Biasanya amanat terletak di bagian akhir cerita. Sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik dari novel. Yang pertama itu ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang berarti semua hal yang berhubungan dengan kehidupan biografi sang pengarang. Mulai dari kondisi psikologi, pendidikan, tempat lahir, suku, atau bahkan aliran atau paham yang ia anut, yang mana merupakan asal dari terbentuknya suatu tema dari novel yang akan diangkat. Yang kedua adalah latar belakang masyarakat, itu bagaimana kondisi atau keadaan kondisi sosial di tempat tinggal sang pengarang. Kondisi atau ideologi di tempat tinggal pengarang akan berpengaruh besar pada hasil karya yang akan dia buat. Kondisi sosial juga salah satu unsur yang berpengaruh besar dalam karya pengarang karena biasanya pengarang mengambil inspirasinya di kejadian sehari-hari yang ada di dekatnya. Terus lalu yang terakhir adalah nilai-nilai kehidupan dalam cerita, yang meliputi nilai moral, nilai religius, nilai budaya, nilai sosial, nilai kepahlawanan, dan nilai politik. Selanjutnya adalah kebahasa novel. Majas adalah bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan konotasi tertentu. Secara garis besar, majas dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata dalam bentuk perbandingan untuk meningkatkan kesan terhadap pembaca. Meliputi majas personifikasi, metamorfora, simile, hiperbola, eufemisme, metonimia, alegori, sinekdoke, dan simbolik. Majas personifikasi merupakan majas yang menggambarkan benda tidak bernyawa seolah-olah hidup dan mempunyai sifat-sifat seperti manusia. Majas metafora merupakan majas yang melakukan objek bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Majas simile adalah majas yang memperbandingkan dua hal berada menjadi sesuatu yang dianggap sama. Majas hiperbola adalah majas yang mengungkap sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Majas eufemisme merupakan majas yang menggantikan kata-kata yang dianggap kurang baik atau kasar, atau tidak sopan dengan padaan yang lebih bagus. Majas metonimia merupakan majas yang menyanding nama, barang, atau istilah tertentu yang maknanya sudah melekat dengan kata tertentu. Majas alegori merupakan majas yang menyandingkan sesuatu dengan kata-kata kiasan. Dan majas sinekdoke digunakan untuk majas sinekdoke terbagi menjadi dua, yaitu sinekdoke pars pro toto dan sinekdoke totem pro parte. Lalu majas simbolik merupakan gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Selanjutnya ada majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan gaya bahasa yang menyatakan pertentangan dengan maksud sebenarnya, dengan tujuan untuk memberikan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca. Meliputi majas paradoks, litotes, dan antitesis. Majas paradoks merupakan majas yang membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi kebalikannya. Majas litotes digunakan untuk merendahkan diri meskipun keadaan sebenarnya lebih bagus daripada yang diungkapkan. Dan majas antitesis merupakan gaya bahasa dengan memadukan sepasang kata yang artinya bertentangan atau berlawanan. Selanjutnya, ada majas sindiran. Majas sindiran merupakan gaya bahasa sebagai suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Beberapa macam gaya
Sindiran yaitu ada majas ironi, sinisme, dan sarkasme. Majas ironi merupakan sindiran halus menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang ada. Majas sinisme merupakan majas sindiran, hanya saja sindirannya lebih sedikit kasar. Dan majas sarkasme merupakan majas sindiran yang menggunakan kata-kata sangat kasar sehingga cenderung menyakiti perasaan orang yang mendengarkannya. Yang terakhir ada majas penegasan. Majas penegasan merupakan gaya bahasa yang mengulang kata-kata tertentu dalam satu baris kalimat. Meliputi majas pleonasme, majas repetisi, klimaks, antiklimaks, paralelisme, dan tautologi. Majas pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata sehingga terkesan tidak efektif, tetapi ujungnya memang untuk menegaskan suatu hal. Majas repetisi merupakan majas mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat sebagai penegasan atau untuk menarik perhatian. Majas klimaks merupakan majas yang digunakan untuk mengurutkan pegagasan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Sedangkan majas antiklimaks berkebalikan dengan majas klimaks, yang artinya mengurutkan gagasan dari yang tinggi hingga ke rendah. Lalu majas paralelisme merupakan majas yang menggunakan kata yang diulang-ulang dalam berbagai definisi yang berbeda. Dan yang terakhir ada majas tautologi, menggunakan kata atau ungkapan yang memiliki makna sama atau sinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Selanjutnya adalah merancang novel atau novelet. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah dalam merancang novel atau novelet, terlebih dahulu kita ketahui apa perbedaan dari novel dan novelet itu. Novel sendiri pada umumnya berisi dari 40.000 sampai 100.000 kata, bahkan ada yang hingga 250.000 kata. Dan juga jumlah halamannya sekitar 150 sampai dengan 300 halaman ataupun lebih. Sedangkan novelet jumlah katanya adalah 17.500 sampai dengan 40.000 kata. Dan jumlah halamannya rata-rata 60 sampai dengan 150 halaman. Langkah-langkah dalam merancang novel atau novelet, yang pertama adalah menentukan tema yang menarik, yang kedua mengumpulkan ide-ide berkaitan dengan tema yang dipilih, yang ketiga menyusun kerangka novel atau novelet, yang keempat menentukan tokoh, latar, dan alur penceritaan, yang kelima mengembangkan kerangka dengan teknik penceritaan yang menarik, yang keenam memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita, dan yang terakhir adalah memberikan judul yang menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.